Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fikri Herudin dari kelas TI 3A Politeknik Negeri Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan blog pribadi yang sudah saya buat, yaitu adalah blog WordPress. Di sini blog milik saya ini akan mengambil tema atau topik tentang review atau ulasan tentang sebuah film. Oke, jadi sebelumnya pertama-tama saya akan masuk ke dalam blognya. Jadi yang pertama kita masuk ke dalam browser, kita masuk ke bagian untuk menu ID blog hostnya, yaitu dimana saya akan mengaktifkan VPS saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya, jadi kita bisa langsung masuk ke blog pribadi saya. Oke, jadi di sini kita klik nama domain atau alamat lengkap dari website blog pribadi dari kita atau saya sendiri. Oke, jadi sini sudah ada langsung. Nah, jadi sini adalah tampilan dari blog saya. Jadi bisa dilihat di sini ada deskripsi singkatnya, yaitu kalau di sini kalian bingung ingin menonton film seperti apa atau tidak tahu jenis-jenis film yang menarik untuk kalian. Nah, di sini kalian bisa masuk ke blog saya. Di sini saya membahas terperinci tentang berbagai jenis film. Nah, di sini kita bisa lihat ini tampilan dari awalnya sederhana. Oke, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu. Kita akan login, masukkan username, lalu kemudian sandinya. Oke, nah kalau kita sudah masuk, di bagian atasnya akan terlihat seperti ini ya. Di sini bagian profil saya, lalu kemudian ada bagian untuk edit halaman, lalu ada bagian untuk menambah postingan, media dan lain-lainnya, komentar, dan kemudian ada bagian untuk penyesuaiannya. Karena kalau kita klik ini, kita bisa masuk ke dashboard, tema, widget, ataupun menu. Kita masuk ke dashboard terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah dashboard milik saya. Nah, untuk tema sendiri yang saya gunakan di sini kali ini, yaitu adalah ini, Sydney. Jadi untuk tampilan dari tema Sydney ini sendiri sebenarnya bisa dibilang sangat sederhana dan mudah sekali untuk penggunaannya. Jadi selama saya menggunakan Sydney ini sangat mudah sekali bagi saya untuk mengubah atau mengedit dari blog ini. Jadi untuk penambahan menu-menunya pun, lalu untuk pembuatan isi kontennya juga sangat mudah. Untuk tampilannya sederhana tapi tetap masih terlihat bagus dan tidak terlalu kuno. Oke, jadi sini bisa kita lihat. Ini masih bisa kita lihat di sini kalau tampilannya memang benar-benar sudah bagus. Benar. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan untuk bagian-bagian atau menu-menu yang tersedia di dalam blog pribadi saya. Yang pertama di halaman depan di sini kita lihat di sini ada bagian dari logo blog saya. Di sini kita lihat Khairuddin Blog, di bawahnya ada tulisan Watch and Review. Di sini menunjukkan kalau blog ini saya akan menonton sebuah film lalu kemudian mereview atau mengulas film yang sudah saya tonton tersebut secara mendalam. Ya, film-filmnya tersebut bisa bermacam-macam, baik itu dari film Indonesia, film luar negeri, berbagai macam genre, ya, dan kemudian akan saya ulas mulai dari seperti apa film tersebut, sinopsisnya, dan juga bagaimana pendapat pribadi saya dan apa atau mungkin juga ada misalkan poin-poin penting yang membuat film ini menarik atau unik yang bisa memberitahu kita kalau film ini layak untuk ditonton. Oke. Jadi seperti ini bagian beradanya, ya, masih terlihat sangat biasa dan juga sederhana. Di bagian paling bawahnya di sini ada bagian dari avatar, lalu ada kategori dari film-film tersebut yang saya buat berdasarkan dari genre, lalu kemudian ini ada kalender menunjukkan seberapa sering atau tanggal di mana
saya melakukan update dari setiap postingan yang ada, lalu untuk bagian keluar ini ada tempat untuk login ataupun logout. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama dulu, kita kesini dulu ya, di bagian tentang. Nah, tentang ini bisa dibilang adalah semacam pengenalan atau deskripsi singkat saya sebagai penulis utama di blog ini sekaligus pemiliknya, dan juga sebagai pengenalan tentang isi dari blog ini sendiri. Nah, sini kita bisa lihat foto-foto saya, lalu kemudian ada beberapa identitas pribadi milik saya sendiri. Bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kontak. Oke. Nah, di kontak ini saya sudah menyertakan tiga yang utama, yaitu di sini ada nomor WhatsApp milik saya pribadi yang mungkin bisa kalian hubungi jika misalkan kalian ingin melakukan atau tanya jawab kepada saya. Lalu ada juga email yang bisa kalian hubungi juga, dan Instagram yang bisa kalian follow jika berminat. Silakan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang utama, yaitu blog. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada tombol search yang memungkinkan kita untuk mencari tahu jika misal untuk mencari isi-isi dari konten yang tersedia di dalam blog pribadi ini. Oke. Nah, di sini di blognya saya sudah memberikan beberapa postingan. Ada sekiranya sudah ada 5 postingan yang saya masukkan ke dalam blog ini. Jadi di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, blog ini akan fokus pada review atau mengulas film. Nah, di sini sudah ada beberapa film yang sudah pernah saya tonton dan kemudian saya ulas. Nah, di sini filmnya bermacam-macam, ya. Jadi misalkan kita ambil dari yang paling bawah atau pertama, itu di sini adalah ada film The SpongeBob Movie, Spong on the Runs. Nah, ini salah satu film animasi yang sangat bagus bagi saya karena ini juga berhadapan dengan salah satu kartun favorit saya, The SpongeBob. Nah, di sini ada sedikit bagian pengenalan awal dari film tersebut, lalu kemudian kita masuk di bagian sinopsis. Nah, di sini ada trailer yang nantinya akan berfungsi untuk memberitahu pada nanti para pengunjung blog ini seperti apa gambaran awal dari film tersebut, sehingga mereka tidak terlalu bingung atau menerka-nerka seperti apa jalan ceritanya. Nah, selain itu di sini saya juga memberikan beberapa poin-poin penting yang bisa kalian baca, yang membuat kalian akan tertarik nantinya untuk menonton film ini. Nah, di bawahnya ada beberapa seperti gambaran scene-scene ikonik atau sedikit screenshot potongan dari film tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke. Dan untuk di bagian paling bawahnya biasanya saya akan memberikan impresi saya sendiri atau pendapat pribadi terhadap film tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada juga saya memberikan skor pribadi saya terhadap film ini. Ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada untuk kita bisa masuk ke postingan yang berikutnya, yaitu seperti apa. Dan di bawahnya ada diri saya sendiri sebagai seorang penulis yang skannya. Lalu ini di bagian paling bawahnya lain ada juga beberapa review film yang baru-baru ini saya tambahkan. Yang terakhir di bagian paling bawah itu adalah kolom untuk komentar, sehingga di sini setiap pengunjung blog bisa menambahkan komentar mereka pribadi, entah itu sebagai sebuah kritik, saran, atau sekedar pujian. Oke. Nah, kita sudah seperti itu. Nah, selanjutnya kita mungkin lanjut ke postingan yang berikutnya. Oke, di postingan yang berikutnya ini ada sebuah film yang berjudul Free Guy. Nah, ini salah satu film yang memiliki adegan aksi yang sangat seru bagi saya pribadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian judulnya, lalu ada genre-genre yang tertera di sebelahnya, dan di sini ada poster dari film tersebut. Oke. Kemudian di bawahnya ada sedikit deskripsi singkat dari film tersebut, ya, seperti apa filmnya, siapa pemeran-pemerannya.
Oke, yang berikutnya di sini ada sinopsis dari film ini. Oke, dia di sini ada sinopsisnya. Sinopsis ini bisa singkat atau juga panjang, tergantung dari seperti apa durasi film yang ditampilkan. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada juga trailernya, lalu kemudian ada beberapa poin penting yang saya masukkan di bagian sini, bagian paragraf dua paragraf ini. Lalu kemudian ya di sini adalah gambar-gambar dari momen ikonik atau sedikit potongan dari adegan yang terada dalam filmnya, dan yang paling bawah kemudian ada eh, impresi atau pendapat pribadi saya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada untuk film yang selanjutnya dan film sebelumnya. Dan tampilan masih di bawah seperti ini sama. Lalu kita bisa begini. Nah, kalau kita klik misalkan yang ini, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, yaitu adalah di sini ada film Sonic the Hedgehog. Seperti tadi, di sini ada poster, sedikit pengenalan tentang film tersebut, lalu kemudian ada sinopsis, secara singkat di sini, kemudian bagiannya ada trailer. Nah, di sini ada juga sebuah alasan yang cukup menarik untuk bisa kita lihat dari sini ya, atau alasan ini juga bisa jadi poin penting kenapa kita harus menonton film yang satu ini. Nah, kemudian seperti yang tadi ada gambar ya, yang menjadi momen ikonik di dalam film, dan yang terakhir adalah penilaian pribadi saya. Nah, di sini masih lanjut lagi, kita bisa klik lagi untuk melanjutkannya, untuk melihat yang baru, atau kita juga bisa melihat yang ini di bagian bawah tanggal. Nah, nah di sini kita bisa lihat tanggal 25. Di sini saya hanya mengupdate satu, yaitu untuk SpongeBob movie Spong on the Run. Lalu kemudian kalau misalnya kita ambil yang tanggal yang satu ini 31. Nah, di sini ada dua, yaitu untuk film Jumanji Welcome to the Jungles, dan yang selanjutnya untuk sequelnya yaitu Jumanji The Next Level. Oke, jadi untuk itu adalah tadi untuk bagian dari blog yang sudah saya lakukan, yang sudah blog postingan yang sudah saya utarakan tadi, yang saya presentasikan. Nah, berikutnya di bagian sini kita bisa lihat ada eh, itu kategori atau genre yang berhubungan dengan film. Genre ini akan menjadi paduan kita untuk mengetahui film-film mana saja yang tergolong ke dalam bagian tersebut. Misalkan kita ambil animasi. Nah, ketika kita klik animasi, yang muncul di sini adalah movie The SpongeBob Movie Spong on the Runs. Nah, seperti tadi, lalu kemudian kalau kita misalkan ambil bagian fantasi, nah, fantasi di sini yang muncul adalah film Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level. Nah, kalau misalkan kita ambil Skyfi, nah yang muncul di sini adalah Free Guy. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, oh ya kita lanjut lagi. Untuk fitur-fitur dari blog ini sendiri memang masih seperti itu, masih sederhana dan masih terbilang sedikit. Tapi untuk kedepannya mungkin nanti akan lebih diperbanyak atau diperbarui lagi sehingga nantinya akan lebih banyak eh, menu atau fungsi-fungsi yang bisa kita tambahkan lagi di kemudian hari. Begitupun juga untuk bagian tampilannya yang masih sederhana, mungkin nantinya akan kita diperbarui, mungkin akan saya perbarui lagi menjadi lebih bagus, sehingga nantinya penonton atau pengunjung bisa, eh, maksudnya pengunjung nanti melihat kalau blog ini tuh sangatlah bagus untuk dipandang, sehingga nantinya mereka akan merasa sangat senang untuk eh, melihat atau mengunjungi blog ini. Oh ya, untuk berhubung yang tadi yaitu sekali lagi yaitu untuk tema yang saya gunakan di sini itu adalah Sydney, seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya. Jadi alasan kenapa saya mengambil tema Sydney itu karena di sini tampilannya Sydney itu sangat sederhana dan mudah untuk aplikasinya atau eh, pembuatan webnya. Ya. Jadi
Cukup sekian mungkin untuk presentasi dari blog pribadi saya ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengunjungi blog ini, silakan kalian bisa langsung ketikkan saja Khairuddin My ID atau https://www.khairuddinmyid. Nah, dengan begitu kalian akan langsung bisa masuk ke blog ini dan melihat berbagai jenis review film yang sudah saya buat di sini. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.